Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece 1168 akhirnya rilis juga. Saatnya kita mereview One Piece chapter 1168. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya gan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Siapa tahu ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut. Ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1168 mendapatkan judul Snow of Elbaf, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti salju Elbaf. One Piece kali ini mendapatkan jatah cover request di mana Oda menggambarkan domba-domba kecil sedang membuat sarung tangan untuk Hachi. One Piece chapter 1168 dimulai dengan perkataan narator yang menjelaskan bahwa citra raksasa membaik di seluruh dunia berkat perdagangan dengan negara lain, kepahlawanan angkatan laut raksasa, dan diplomasi Harald. Adegan berpindah ke Elbaf. Loki dikirim ke pusat penahanan di Underworld setelah menghancurkan desa pembuat bir. Harald kembali ke Elbaf dari misi terakhirnya dan merawat Ida di barnya. Ida mengatakan kepada Harald bahwa kata-katanya membuatnya merasa lebih baik. Dan kemudian dia bertanya apakah Elbaf akan segera bergabung dengan dunia. Harald berkata, "Benar sekali Ida, sebentar lagi kita akan terhubung dengan dunia. Maka semuanya akan seperti dulu lagi. Kita bisa berpetualang bersama lagi." "Fantastis, aku tidak sabar," jawab Ida. "Aku juga," tambah Harald. Ida lalu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Harald. Tetapi begitu tangan mereka bersentuhan, lengan Ida kehilangan kekuatannya dan dia meninggal. Salju turun lebat di Elbaf pada hari Ida meninggal. Harald dan Hajrudin menangis di tempat tidur Ida, sementara Loki duduk diam di penjara. Adegan kemudian berpindah ke 14 tahun yang lalu. Shanks menghilang tepat sebelum dia dipromosikan menjadi kesatria dewa. Jadi Harald, orang berikutnya yang berada di antrian, ditawari kesempatan sebagai gantinya. Harald bersama 5 kakek Sugiono menuju ke ruang tahta kosong. Harald berkata, "Begitu Elbaf menjadi bagian dari pemerintah dunia, aku berencana untuk melepaskan mahkotaku dan memberikannya kepada seseorang yang lebih muda dan murni." Im Sama mendengar semuanya. Dia pun langsung berkata, "Itu adalah sesuatu yang akan mu putuskan." Harald terkejut melihat ada seseorang yang duduk di tahta kosong. Dia lalu berkata, "Kenapa ada seseorang di tahta kosong?" "Kemarilah, aku telah memperhatikanmu, Harald," jawab Im Sama. Teriakan besar bergema di seluruh kastil Pangea. Imo mengubah tanda Harald menjadi tanda perjanjian laut dalam, sama seperti yang dimiliki Killingham saat ini. "Oh, aku bisa merasakannya. Kekuatanku meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan," ucap Harald. Im Sama menambahkan, "Mulai saat ini, kau adalah seorang kesatria keabadian. Seorang pelayanmu." "Keabadian masih terdengar seperti mimpi bagiku," balas Harald. Imo kembali berkata, "Buatlah Abyss pentagram di Elbaf untukku sebagai tanda ikatan di antara kita. Dan nanti setelah selesainya perintah terakhirmu, hasil kerja kerasmu akan terwujud. Elbaf akan diizinkan bergabung dengan pemerintah dunia." Saat Imo mengucapkan kata-kata itu, kita melihat Harald kembali ke Elbaf dengan kapalnya. Sesampainya di kastil Aurus, Im Sama muncul di dalam pikiran Harald dan dia memberikan perintah terakhirnya agar Elbaf bisa bergabung ke dalam pemerintah dunia. Im Sama memerintahkan Harald untuk menjadikan Elbaf sebagai negara militer dengan armada yang besarnya setara dengan angkatan laut. Harald mencoba melawan tetapi tubuhnya mulai bergerak sendiri. Syarat dari perjanjian laut dalam adalah dia tidak boleh menentang perintah Imu.
Harald lalu memerintahkan para prajurit untuk mengikatnya ke sebuah pilar dan memanggil Jarl serta putra-putranya segera. Hajrudin sedang berada di laut sehingga hanya Loki dan Jarl yang dipanggil ke kastil Aurus. Shin berpindah ke pusat penahanan di dunia bawah Elbaf. Raksasa penjaga berkata, "Loki, keluarlah, kau bebas." Loki tampak kebingungan, namun raksasa penjaga itu memberitahu Loki agar dia segera pergi ke kastil Aurus karena sang raja menanti kehadirannya. Adegan berpindah ke rumah Jarl. Jarl bertanya, "Darurat katamu? Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi?" Chapter diakhiri dengan panel foto terkenal Raja Harald, di mana dia memegang pedang, sementara narator berbicara. Sekarang kembali ke cerita utama. Pada hari itu terjadi pembantaian massal di kastil yang menyebabkan Raja Elbaf yang paling dicintai, Raja Bijaksana Harald, kehilangan nyawanya. Berbarengan dengan insiden mengerikan ini, Sangs sedang berada di Elbaf. Dia saat ini sedang mandi junub bareng dengan Skopergaban di rumahnya. Yap, semua orang ditipu oleh Sangs, bahkan Im sama sampai di PHP-in sama si Ceki ini. Sangs bisa saja jadi karakter terkuat di dunia One Piece jika dia mengambil jalan sesat dengan menyetujui perjanjian laut dalam yang diberikan oleh Im sama dan menjadi kesatria dewa. Bayangkan jika Sangs yang sudah menguasai Advanced Conqueror Haki, Advanced Armament Haki, dan Future Sight mendapatkan kekuatan tersebut. Pastinya Sangs akan menjadi budak terkuatnya Im sama dan tak akan ada satu orang pun yang dapat mengalahkan Sangs kecuali Im sama itu sendiri. Yap, Sangs bukannya tidak mau dipromosikan menjadi kesatria dewa, tapi dia sudah tahu semuanya. Karena dari awal tujuan Sangs masuk ke dalam circle-nya Garling adalah untuk menjadi intel dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai tanah suci Merijoa. Itulah mengapa Sangs datang ke Elbaf untuk berbicara dengan Harald, karena dia ingin memperingatkan si botak tolol itu agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam lubang kemaksiatan. Pergerakan Sangs memang banyak mencoba untuk menggagalkan rencana pemerintah dunia. Sangs ingin menggagalkan Im sama agar tidak memperbudak Elbaf. Namun Sangs terlambat karena Harald sudah melakukan perjanjian langsung dengan Im sama dan akhirnya meninggoy di tangan Loki. Kemudian Sangs juga merebut buah iblis Hitonomi model Nika dari tangan pemerintah dunia. Bahkan Sangs jugalah yang menemukan Luffy, sang penerus tekad Joy Boy, dan juga user sempurna dari buah iblis legendaris tersebut. Apakah ini semua memang takdir? Karena Gaban menyebut Sangs sebagai anak yang ditakdirkan, alias The Child of Destiny. Menarik kok. Pada akhir One Piece chapter 1168, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya.
agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.